Manchester United terpuruk di posisi ke-13 klasemen Liga Primer, tertinggal 14 poin dari 4 besar sebelum pertandingan akhir pekan, dan 12 poin di atas zona degradasi dengan 14 pertandingan tersisa. Musim ini merupakan musim yang menyedihkan bagi para penggemar United, yang timnya sangat membutuhkan percikan semangat. Akademi selalu menjadi sumber harapan dan kebanggaan abadi di United. Ruben Amorim sangat berhati-hati dalam mempromosikan pemain muda yang belum teruji akhir-akhir ini, mengingat situasi yang memanas di Old Trafford dalam beberapa minggu terakhir. Fans merasa bahwa jajaran pemain muda United yang berkembang pesat dapat memberi mereka dorongan yang signifikan musim ini. Dengan Sir Jim Ratcliffe yang memperketat kantong klub, mungkin waktunya akan segera tepat bagi gelombang pemain muda Carrington berikutnya untuk tampil gemilang. Tim U21 telah menang dalam 8 pertandingan berturut-turut terakhir mereka melawan lawan domestik. Mereka terbiasa menang. Sebagian besar tim itu mengklaim 3 trofi pemuda di bawah 18 tahun musim lalu, sementara tim U18 saat ini mengalahkan Chelsea 5-1 pada hari Rabu untuk mencapai perempat final Piala Pemuda FA. Amorim bersedia memasukkan pemain muda di waktu yang tepat dengan memasukkan nama Godwill Kukonki yang berusia 17 tahun di bangku cadangan untuk pertandingan terakhir melawan Arsenal, Southampton, dan Newcastle. Lalu ada Shido Obi, pemain muda 18 tahun, mencetak 3 gol dalam kemenangan atas Chelsea U18. Pesepak bola Denmark berusia 17 tahun itu telah berkali-kali berlatih dengan tim utama dan diperkirakan akan melakukan debut profesional sebelum musim berakhir. Jack Moorhouse dan James Scanlon juga berlatih dengan tim utama dan bisa saja masuk skuad menghadapi Tottenham. Satu-satunya peluang Manchester United untuk menyelamatkan musim ini adalah dengan memenangkan trofi. Manchester United mengalami musim yang tidak menentu karena tim asuhan Ruben Amorim berada di posisi ke-13 di paruh bawah Liga Primer. The Reds masih bersaing untuk memenangkan Piala FA dan Liga Eropa setelah mencapai babak akhir, tetapi performa Liga menunjukkan bahwa finish di 4 besar sangat tidak mungkin. Hal itu dapat membuat mereka absen dari Liga Champions selama setahun lagi, karena Ineos terus berupaya keras memangkas biaya di klub. Sir Jim Ratcliffe telah bertemu dengan Dewan Penasihat Penggemar untuk kedua kalinya guna menjelaskan situasi keuangan United yang buruk. Dengan banyak yang meyakini keluarga Glazer adalah akar dari banyak masalah yang ada di klub. Salah satu cara bagi United untuk menghasilkan uang adalah dengan menjual beberapa pemain berpenghasilan tinggi di skuad Amorim yang berkinerja buruk atau sudah melewati masa jayanya. Casemiro adalah salah satu anggota tim utama United yang dikaitkan dengan kepindahan dari Old Trafford. Namun, mantan bintang Real Madrid itu tidak akan meninggalkan United dalam waktu dekat. Meskipun jendela transfer terbuka di beberapa negara, termasuk Brasil, Casemiro akan tetap di United hingga akhir musim. Kesepakatan pinjaman jangka pendek tidak mungkin terjadi karena paket pembayaran sebesar 350.000 pound per minggu yang diterima Casemiro. United dapat mencoba menjual Casemiro dengan potongan harga yang signifikan di musim panas. Manchester United akan bernapas lega setelah melepas pemain sayap Jadon Sancho musim panas lalu. United mengirim Sancho ke Chelsea dengan status pinjaman selama 1 musim dengan kewajiban pembelian. Setan Merah akan mengantongi dana awal sebesar 20 juta pound dengan syarat Chelsea finish minimal peringkat ke-14 di Liga Primer. Sancho menimbulkan kontroversi dengan komentar kebebasan pada unggahan Instagram Marcus Rashford awal minggu ini. Kelakuannya mengundang kemarahan dari para pendukung klub yang membayar sebagian besar menggajinya. Chelsea menderita kekalahan memalukan 3-0 di Liga Primer dari Brighton Hove Albion pada Jumat malam. Sancho diturunkan pada menit ke-21,
menggantikan Noni Madueke yang cedera. Pemain berusia 24 tahun itu gagal menginspirasi serangan Chelsea yang kempes dan tampak goyah di lini pertahanan. Sejumlah fans menyindir pemain internasional Inggris itu karena ketidakmampuannya mengimbangi larian Kuba Minteh untuk gol ketiga Brighton. Sancho menikmati banyak kebebasan di sana saat ia membiarkan Minteh berlari menjauh darinya. Sancho hanya berhasil menyelesaikan 50% dari dribblenya dan kehilangan bola sebanyak 14 kali. Ia gagal memberikan satu umpan silang pun selama penampilannya selama 69 menit, menambah penampilannya yang membuat frustrasi. Sancho mungkin akan terus menyindir United, tetapi ia akan lebih bijaksana jika fokus pada peningkatan penampilannya. Pernah dipuji sebagai bakat generasional, kemundurannya menjadi kisah peringatan bagi bintang-bintang masa depan untuk tetap membumi. Ketika Rasmus Højlund tiba di Manchester United pada musim panas 2023, ia digembar-gemborkan sebagai jawaban atas masalah striker yang sudah berlangsung lama di klub tersebut. Didatangkan dari Atalanta dengan biaya sekitar 64 juta pound, pemain muda Denmark tersebut ditugaskan untuk memimpin lini depan salah satu klub tersohor di dunia. Maju cepat ke tahun 2025. Dan masa-masa Højlund di Old Trafford sama sekali tidak mulus. Dengan hanya mencetak 7 gol dalam 31 penampilan musim ini, pemain berusia 22 tahun tersebut semakin diawasi ketat dan muncul pertanyaan tentang kemampuannya untuk memenuhi harapan tinggi yang dibebankan kepadanya. Dalam tim yang kesulitan menciptakan peluang secara konsisten, tekanan pada striker muda tersebut sangat besar. Ruben Amorim mengklaim bahwa rekan satu timnya perlu berbuat lebih banyak untuk memberinya layanan. Meskipun pembelaan Amorim terhadap Højlund valid, kesulitan sang striker tidak dapat sepenuhnya dikaitkan dengan kurangnya layanan. Pergerakannya saat tidak menguasai bola, pengambilan keputusan di sepertiga akhir, dan ketenangannya di depan gawang semuanya menjadi area yang perlu diperhatikan. Di Liga Primer, ia mencetak 2 gol dalam 22 pertandingan. Bagi klub sekelas United, hasil seperti itu tidaklah cukup baik. Minat United yang dilaporkan terhadap Victor Gyökeres dari Sporting CP menunjukkan bahwa klub tersebut secara aktif berupaya untuk memperkuat opsi penyerangan mereka. Hal itu memperingatkan bahwa posisi Højlund di tim masih jauh dari aman. Salah satu faktor yang sering diabaikan adalah kurangnya penyerang berpengalaman di United untuk membimbing Højlund. Di usianya yang baru 22 tahun, Højlund masih memiliki waktu untuk berkembang menjadi pemain yang diharapkan United. Atribut fisik, etos kerja, dan potensinya tidak dapat disangkal, tetapi ia perlu mulai menerjemahkan kualitas tersebut menjadi penampilan yang konsisten. Tantangan Amorim adalah menciptakan sistem yang memaksimalkan kekuatan Højlund sambil mengatasi masalah tim yang lebih luas. Entah itu melibatkan perekrutan penyerang baru, mengubah taktik, atau sekadar menanamkan lebih banyak kepercayaan pada pemain Denmark itu, waktu terus berjalan. Manchester United diam-diam berhasil merekrut muka baru di bawah pengawasan Ineos, dengan Mark Armstrong yang ditunjuk menjadi kepala bisnis klub. The Athletic telah mengungkapkan bahwa Setan Merah akhirnya mendapatkan orang yang mereka cari setelah berbulan-bulan bernegosiasi dengan Paris Saint-Germain, tempat Armstrong menjabat sebagai kepala pendapatan klub. Tanggal mulai kerjasama telah disetujui oleh kedua belah pihak dan dijadwalkan akan berlangsung minggu ini. Ia bukanlah pemain pertama yang direkrut dari klub Ligue 1 tersebut, karena United telah mengontrak mantan eksekutif PSG Jean-Claude Blanc sebelumnya. Pembaruan ini muncul di tengah langkah-langkah pemotongan biaya Ineos. Dengan Sir Jim Ratcliffe mengklaim hal ini sebagai langkah-langkah yang diperlukan untuk menghindari kebangkrutan klub. Dan Armstrong akan memiliki peran besar untuk membantu keuangan klub dengan pemilik baru,
yang bermaksud meningkatkan aliran pendapatan klub menjelang jendela transfer musim panas yang penting. Rekam jejaknya yang terbukti di PSG adalah yang menarik Ineos dengan Armstrong yang dikreditkan dengan peningkatan pendapatan klub Paris itu sejak 2022. Armstrong akan bekerja sama erat dengan CEO Omar Berrada yang mengawasi sisi komersial dan sepak bola klub.